yang dilakukan oleh oknum pengendara moge motor gede di jalanan ketika kemudian menunjukkan arogansinya ataupun juga berulah begitu, ini kerap kali mendapatkan sorotan dari masyarakat dan juga menjadi viral. Tapi meskipun begitu masih ada saja kita temui kembali kasus seperti ini terulang. Apa penyebabnya? Bagaimana kemudian dengan sanksi hukum yang ada? Apakah memang penegakan hukum ini sudah dilakukan secara maksimal atau malah justru kurang hukumannya karena setiap masalah diselesaikan lewat mediasi? Apa yang perlu diperbaiki? Untuk itu kita akan mendengarkan pandangan dari para narasumber. Sudah hadir di samping saya, beliau merupakan pakar keselamatan berkendara, yaitu Bapak Jusri Pulubuhu. Selamat malam Pak Jusri. Selamat malam Mbak Putri. Pak Jusri, dari tadi yang menarik perhatian saya salah satunya adalah vest rompi yang dikenakan oleh Pak Jusri. Ada nama kota-kotanya. Kemudian ini kalau kulit, ini biasanya adalah rompi yang biasa dipakai oleh pengendara moge. Apakah betul ini? Betul sekali. Ini kebetulan pekerjaan saya selain sebagai konsultan di keselamatan jalan, saya juga pengajar motor besar, motor kecil, sampai kendaraan-kendaraan lain. Dan ini kebetulan karena vest identik dengan motor, moge, ini adalah kota-kota di mana saya melakukan pelatihan untuk pemoge dari Harley. Hanya Harley saja. Ada yang lain-lain tidak saya pakai vest ini, gitu. Ini yang Harley. Ini adalah kota-kota yang di mana saya telah memberikan sosialisasi mengenai safety riding kepada kawan-kawan di daerah-daerah itu. Baik, naik moge perlu kursus, perlu diajarin sehingga Pak Jusri mengajarkan secara privat kepada mereka. Bukan secara privat, lebih kepada organisasi di bawah HDCI khususnya. Kita merupakan satu program dari ketua umum kita untuk memberikan sosialisasi kepada para membernya untuk mengingatkan selalu itu dilakukan. Seperti dalam acara kemarin itu pasti setiap klub selalu memberikan peringatan atau reminder kepada mereka untuk berhati-hati di jalan dengan referensi yang telah mereka dapatkan dari sebuah pelatihan-pelatihan yang saya ikut berpartisipasi di sana. Baik, nah, ini adalah kota-kotanya. Kota-kotanya ada Samarinda, ada Balikpapan. Ini kalau pemirsa mungkin dari jauh tidak terlalu terlihat dari kamera, tapi mungkin saya bisa bacakan. Jadi pemirsa, di vest atau di rompi yang dikenakan oleh Pak Jusri ini menempel bordiran nama-nama kota di mana Pak Jusri pernah menjadi instruktur, pernah mengajar. Samarinda, Balikpapan, Makassar, Surabaya, Malang, Medan, Jakarta, Tangerang, sampai Batam, Serang dan sebagainya. Artinya sudah di berbagai kota di tanah air. Betul, begitu kan? dengan memanfaatkan sosialisasi yang ini nih Mbak. Ini live to ride. Ini juga bisa dibaca juga oleh pemirsa, bisa disaksikan begitu. Maaf. Nah, ini dia ditunjuk. Apa maknanya? Apa artinya ini? Live to ride adalah bagaimana seseorang kalau mau mengemudi atau berkendara di jalan sebagaimana ruang publik, mereka harus sehat jasmani dan rohaninya. Jasmani dan rohani. Secara fisik, secara keterampilan mereka harus punya, dan secara jasmani mereka harus memiliki mindset berada di ruang publik, harus berbagi, harus tertib, harus antisipatif dan lain-lain. Nah, kita harus dengan kekuatan jasmani dan rohani kita. Maka yang tadi saya katakan, kalau ada mau menggunakan jalan raya, berada di jalan raya, pikirkan bagaimana kita kembali ke rumah dengan selamat, gitu ya. Karena ada keluarga yang ditunggu. Jadi secara keseluruhan itu makna yang kita sosialisasikan dalam pendidikan atau pelatihan kami berikan kepada khususnya member dari anggota HDCI. Baik, tadi Pak Jusri sudah menyinggung mengenai HDCI, Harley Davidson Club Indonesia. Harley Davidson merupakan salah satu jenis moge, motor gede. Tapi itu hanyalah salah satu jenisnya. Kemudian, satu jenis moge. Ini yang perlu kita juga pisahkan. Nah, ini mungkin sambil Anda membaca juga pemirsa deretan moge yang pernah terlibat kasus menabrak orang. Dari tahun ke tahun seperti ini kasusnya, tapi saya juga akan berbincang dengan Pak Jusri. Kami berupaya untuk pisahkan, bisa berikan gambaran kepada masyarakat, jangan sampai kemudian masyarakat ini mengasosiasikan kalau ada moge kecelakaan itu adalah yang dimasukkan Harley Davidson. Bukan, tidak selalu, termasuk juga kasus terakhir ini, begitu kan Pak Jusri? Betul. Jadi Harley moge sendiri merupakan istilah motor gede, motor besar. Kalau kita bicara dari legalitas norma hukum, moge itu sudah dianggap kapasitas cc di atas 250 sudah moge. Baik. Sedangkan di dalam kelompok moge ini itu variannya banyak, satu merek saja banyak sekali, belum lagi bermacam merek, dan itu ada di
jalan raya. Ya, seperti yang dikatakan oleh kami tadi bahwa kasus terakhir adalah motorsport. Betul. Motorsport termasuk juga jenisnya moge. Pasti. Baik, walaupun bukan HD Bukan atau bukan HD. Harley Nah, Davidson. masalahnya di masyarakat seperti yang kita baca di viral atau apa, identiknya Harley, moge, Betul. Harley. Padahal bukan. banyak sekali motor-motor moge yang non Harley. Betul. Dan di dalam Harley sendiri ada komunitas-komunitas yang bermacam-macam. Ya, gitu. betul Pak Jusri. Jadi kan kami ingin sekali memang mengedukasi masyarakat juga, membuat masyarakat clear begitu kan. Betul. Karena memang masyarakat juga tidak tahu banyak mengenai otomotif, sehingga Betul. ini kesempatan kita untuk mengedukasi juga. Nah, baik pemirsa, selain Pak Jusri menemani saya di sini di studio, juga akan terlibat perbincangan ini secara daring. Yang pertama adalah Bapak Imam Ushuluddin. Beliau merupakan orang tua angkat dari santri yang tertabrak moge atau motor gede ini di Ciamis, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semua juga yang ada di studio. Baik, Pak Imam saat ini berada di mana? Apakah ada di rumah sakit menemani dari putranya? Putri. Kebetulan saya lagi ada di pesantren yang ditugaskan di rumah sakit. Tadi ada adik saya dan pengurus pesantren. Sekarang ada di pesantren. Bapak mungkin bisa dijelaskan bagaimana kondisi anaknya saat ini? Laporan terakhir anak santri alhamdulillah pengembangan bagus menuju sehat. Tadi ditanya di pihak rumah sakit tensi sudah normal, makan sudah masuk, dan demam juga tidak ada. Tinggal sakit-sakit yang luka-lukanya aja. Luka-lukanya di bagian mana Pak Imam? Sebagian ada di mata ya, beberapa titik di kepala, di pelipis mata juga agak biru, dan banyak di tangan dan di kaki. Kemarin kan kabarnya ketika diserempat itu kami baca dan juga kami sempat dapatkan informasi sampai muntah darah. Betul itu Pak? Betul, tapi tadi saya langsung tanyakan kepada dokter siang, sudah berhenti katanya, karena ada 2 dokter yang menangani, dokter dalam sama dokter saraf. Kapan rencananya boleh pulang Pak? Kalau untuk pulang saya belum tahu, kita ngikut karena saya sudah sampaikan ke pihak rumah sakit, anaknya harus diobati ya memang sampai sembuh dan sampai tuntas. Jadi kita menunggu petunjuk dari pihak kedokteran, dari pihak rumah sakit. Baik, Pak Imam, apakah sudah bertemu dengan pelaku Pak yang menyerempet itu? Atau mungkin dengan komunitasnya? Sampai saat ini belum ya, tapi barusan saya dapat telepon. Katanya sedang menuju ke tempat saya, ke pesantren, istri korban sama keluarga katanya. Istri pelaku ya, istri pelaku ya. Istri pelaku dengan keluarganya akan bertemu dengan Pak Imam dan juga semuanya ada di pesantren. Apa tujuan pertemuannya Pak? Apakah sempat disampaikan? Kita belum tahu ya, karena belum bertemu, tapi tadi ada yang yang menelepon juga, mungkin utusan dari keluarganya. Ya intinya yang terpenting mau minta permintaan maaf kepada korban dan kepada seluruh keluarga besar. Baik, ya Pak Imam, kemudian selain tadi pihak keluarga, mungkin ada perwakilan dari organisasi ataupun juga kelompok motor tersebut, apakah sudah ada yang mengontak Pak Imam, kemudian juga mungkin menjelaskan peristiwanya pada saat kejadian itu terjadi seperti apa? Ya, baik. Ada yang menghubungi? Nggak ada yang menghubungi Pak? Belum ada? Tidak ada yang menghubungi? Sudah. Selain pihak keluarga? Kemarin pada awalnya ya, kita cerita awal pas kejadian, kita tahunya kan motor gede ya, motor gede, terus tiba-tiba karena lagi ada event, ya kita agak bersuudon juga gitu ke satu kelompok tertentu gitu. Betul. Dan pada saat itu masa juga yang ada di jalan, ketika dia pas menabrak kabur, berusaha menyetop lah untuk menyetop rombongan motor berikutnya gitu, karena dikira kalau kita masyarakat di bawah, nah ini temannya gitu, maksudnya begitu. Tapi ketika malam sudah ada konfirmasi, klarifikasi dari pihak panitia, telepon langsung kepada saya bahwa katanya ini bukan anggota HDCI, hanya partisan yang diundang hadir yang sudah pulang, karena kalau anggota harus ikut mengikuti acara sampai malam katanya. Saya nggak ini ya,
nggak respon apa-apa ya. Yang pada akhirnya besok setelah dijelaskan bahwa ini bukan itu pelakunya, ya kita tidak perlu si A atau si B atau siapa ya. Yang penting pelakunya aja gitu kita bisa ketemu. Pak Imam, apa harapan Bapak? Baik itu harapan saat bertemu dengan keluarga pelaku nanti, ataupun juga harapan terhadap pihak kepolisian yang menindak pelaku ini? Ya, saya dengar kabar tadi ya, pelaku sudah tertangkap gitu. Pertama mau mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang memang sejak awal dari TKP, dari mulai Bapak Kapolsek, Pak Kapolres, sampai begadang sampai malam di rumah sakit, terus Bapak Kapolda dan seluruh dari jajaran kepolisian yang sudah menangkap pelaku gitu. Pertama mengucapkan terima kasih, dan untuk selanjutnya kita tidak tahu di samping silaturahmi keluarga yang akan datang apa maksud dan tujuannya. Baik, Pak Imam, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk bisa memberikan keterangan ini kepada kami. Semoga putrinya juga segera sembuh, segera pulih, dan bisa segera pulang kembali berkumpul bersama keluarga Bapak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan berikutnya kita juga sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, yaitu Kombes Pol Ibrahim Tompo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ibrahim. Waalaikumsalam Mbak Putri. Selamat malam. Ya, Pak, ini kan kami dapatkan informasinya bahwa pelaku penyerempetan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka hari ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak perkembangan kasusnya. Iya, jadi pasca kejadian hari Sabtu kemarin, kita berusaha untuk bisa melakukan pendalaman terkait dengan kejadian kecelakaan tersebut. Kemudian kita juga berusaha untuk bisa mengidentifikasi pelaku kecelakaan tersebut. Nah, kemudian dari situasi tersebut kita juga berusaha untuk melakukan pencarian-pencarian. Namun pada malam sekitar jam 3 malam, kemudian jam 5 pagi, tersangkanya kemudian datang melaporkan diri ke Polres Ciamis. Nah, dari situasi tersebut kemudian kita lakukan pemeriksaan pendalaman terhadap bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan membenarkan bahwa benar dia yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Sehingga dari situ kemudian berlanjut kepada pemeriksaan-pemeriksaan. Nah, sampai saat ini kita sudah melakukan penanganan dengan berbagai langkah melalui juga pemeriksaan-pemeriksaan keterangan dari saksi dan juga tersangka, kemudian juga pemeriksaan alat bukti serta TKP. Nah, dari kondisi tersebut akhirnya sudah ditetapkan tersangka terhadap yang bersangkutan berinisial T. Baik, Pak, ini apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu sehingga kemudian ia sampai menyerempet korban, dan bahkan juga sudah tahu kan Pak pada saat itu bahwa iya ada korban ataupun juga ada yang menjadi korban dari serempetannya itu, kemudian kenapa dia kok melarikan diri Pak? Ya, jadi dari keterangan yang kita peroleh bahwa yang bersangkutan ini pada saat di TKP berkeinginan untuk menyalip kendaraan yang ada di depannya, di mana pada saat itu kendaraan korban berada di bahu sebelah kiri. Nah, pada saat tersebut, pada saat menyalip, akhirnya terjadilah senggolan. Kemudian kita juga melakukan pendalaman terkait dengan apa yang diketahui oleh tersangka, di mana yang bersangkutan menyampaikan bahwa cuman merasakan senggolan kecil atau tidak merasakan senggolan yang berbenturan keras, sehingga dia berpikir bahwa mungkin tidak akan berdampak. Nah, dengan kondisi itu akhirnya dia cuma memelankan kendaraannya saja, kemudian dia lihat di spion tidak ada hal yang dilihat berbeda dari situasi yang senggolan tersebut, kemudian akhirnya dia melanjutkan. Nah, dari sini akhirnya dia tidak merasa bahwa ada kejadian yang berdampak kepada korban di belakang. Kemudian yang bersangkutan masih sempat berhenti di Bandung. Di sana kemudian dia mendapatkan informasi terkait dengan kejadian kecelakaan yang mengakibatkan adanya korban ini. Nah, kemudian dengan kondisi itu dia berusaha berkoordinasi dengan rekan-rekannya, kemudian berusaha untuk mencari kendaraan pinjaman. Nah, dari malam itu akhirnya dia berinisiatif untuk berangkat langsung ke Polres Ciamis dan menyerahkan diri.
Baik, Pak Ibrahim Tompo, nanti kita akan lanjutkan kembali Pak setelah jeda karena ada kasus lainnya, karena ada juga salah satu pengendara ataupun juga oknum pengendara motor gede ini kemudian yang menabrak seorang ibu sampai kemudian kakinya juga cedera, hampir putus. Nanti kita akan cari tahu juga Pak bagaimana perkembangannya dengan kasus yang ini. Nah, kami akan segera kembali pemirsa setelah jeda. Pemirsa, kita akan kembali lagi melanjutkan perbincangan. Kalau tadi kita sempat juga mengetahui bagaimana sebenarnya kronologi peristiwa tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat. Kita juga akan nanti bahas kasus berikutnya bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat. Tapi kami juga punya narasumber berikutnya yang juga akan menceritakan kronologi peristiwanya. Ya ini merupakan suami dari korban yang ditabrak oleh oknum pengendara motor gede juga, yaitu Bapak Dudung Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam lagi Bu Putri Viola. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Dudung. Pak Dudung, saat ini bagaimana kabar istri Pak Dudung? Ya, pertama ya saya sangat bersedih karena istri dapat luka berat walaupun pelaku bertanggung jawab sampai saat ini masih kooperatif. Mohon doanya aja dari semuanya Bu Putri. Baik. Dan seluruh warga Indonesia umumnya. Ya, supaya istri saya lekas sembuh. Baik, doa pasti kami panjatkan dan juga kami turut berduka atas musibah ini yang menimpa Bapak dan juga keluarga Bapak. Nah Pak Dudung mungkin juga bisa ceritakan kepada kami yang dapat informasi ini kan sampai kaki ibu ini hampir putus. Nah bagaimana kemudian sebenarnya kondisinya Pak akibat kecelakaan itu? Ya, alhamdulillah. Tadi duhur sudah selesai operasi, ya. Sekarang masih di ruang ICU Rumah Sakit Sukarjo. Ya. Nah, sekali lagi mohon doanya dari semuanya, semoga istriku Bu Guswati lekas sembuh secepatnya. Juga ini alhamdulillah Bapak Kades setempat, Kalapa Genep datang sama ajudannya. Terima kasih banyak. Ke depan mudah-mudahan tidak ada korban-korban lagi seperti istri saya. Mudah-mudahan kendaraan yang ugal-ugalan di jalanan, baik itu jalan nasional, tidak terjadi lagi tabrak yang seperti istri saya. Dan ada aturan berkendaraan karena di pantai selatan ini warganya belum semuanya tahu ada kendaraan yang sangat ngebut tersebut. Baik moge atau ninja dan sebagainya yang nabrak pada istri saya. Itu barangkali Ibu Putri. Baik. Pak Dudung, apakah sudah sempat bertemu? Baik itu mungkin dengan pelaku atau mungkin dengan rekannya, rombongannya, kelompoknya Pak? Aduh, kurang jelas Bu Putri, maaf, bisa diulang. Bapak sudah pernah bertemu dengan pelaku atau mungkin kalau bukan pelakunya bertemu dengan kelompoknya, dengan rekan-rekannya sesama pengendara tersebut. Apakah sudah pernah bertemu Pak? Alhamdulillah sudah, dari semenjak kejadian juga, dari Puskesmas Kecamatan Cikalong, alhamdulillah mendampingi sampai Rumah Sakit Sukarjo Kota Tasik, alhamdulillah. Dan partisipasinya, tanggung jawabnya ada, alhamdulillah. Jadi sangat bertanggung jawab ya Pak ya? Yang namanya sudah jadi korban kan tidak secepat membalikan tangan sembuhnya lagi itu Bu Putri. Iya. Makanya sekali lagi mohon doanya dari semuanya. Betul. Bapak, apakah ada upaya-upaya Pak untuk menyelesaikannya seperti upaya mediasi begitu Pak? Ya, alhamdulillah kemarin dari Polsek Cikalong gitu ya. Selanjutnya dari pemerintah setempat, khususnya Pak Kades Kalapa Genep, ini alhamdulillah. Cuma masih ada yang diinginkan, mudah-mudahan bantuan seperti jasa raharja atau bantuan yang lainnya bisa segera kelar itu Bu Putri ya. Baik. Gitu, alhamdulillah segini juga. Ya, tapi yang pasti penanganannya sekarang sudah cukup baik, sudah dilakukan operasi dan pelakunya juga bertanggung jawab. Itu yang pasti ya Pak? Alhamdulillah, tadi duhur udah usai, gitu. Ya. Udah selesai operasi, alhamdulillah. Baik, duhur. Pak Dudung, terima kasih Bapak sudah berbagi cerita dengan kami. Semoga Ibu segera pulih, cepat sembuh dan juga kembali berkumpul dengan keluarga. Selamat malam Pak Dudung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Putri. Baik, ya. Nah, untuk bisa mendapatkan informasi bagaimana penanganan kasus yang tadi yang terjadi di Tasikmalaya, Pak Ibrahim juga mungkin bisa menjelaskan Pak, untuk kasus yang ini menabrak ibu-ibu tersebut, bagaimana penyelesaiannya Pak?
Ini kejadiannya memang di Tasik ya, tapi kita sendiri belum mendapatkan laporan terkait dengan kejadian yang di Tasik ini. Jadi memang kita belum menanganinya. Berarti tidak masuk penanganan dari Polda Jawa Barat ya Pak, karena tidak ada laporan ya Pak ya? Ya, jadi memang karena belum dilaporkan sehingga sampai saat ini belum dilakukan penanganan oleh pihak kepolisian. Baik, penyelesaian Pak, hal-hal semacam ini melalui mediasi Pak, bagaimana sebenarnya hukum memandang ini Pak? Kalau kita normatif ya, jadi memang setiap ada kejadian otomatis pasti kita harus melakukan pertanggungjawaban hukum. Otomatis segala proses-proses terkait dengan kejadian-kejadiannya pasti akan dilakukan sesuai dengan draft aturan yang kita gunakan. Nah, dalam hal ini kita menggunakan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya untuk memprosesnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Nah, terkait dengan kejadian yang saat ini terjadi di Ciamis, itu sendiri diproses dengan menggunakan pasal 310 ayat 2 dan juga pasal 312. Ini ancaman hukumannya bisa sampai 3 tahun. Untuk yang di Tasikmalaya ini Pak, bagaimana penindakannya? Apakah menunggu ada laporan dari korban atau bagaimana? Memang informasinya karena tidak didapat ya, sehingga memang kita tidak melakukan penanganan. Tetapi apabila ada informasi yang kita peroleh, baik diperoleh dari laporan masyarakat ataupun diketahui langsung, pasti akan dilakukan penanganan. Nah, dari sini mungkin proses hukum harus tetap dilakukan, karena normatif dari proses hukum ini akan menjadi pertanggungjawaban dari kedua pihak nantinya. Walaupun nantinya biasanya ada upaya-upaya mediasi dari kedua pihak, tetapi untuk pertanggungjawaban administrasinya perlu dilakukan saya rasa. Dari Polres Tasik sendiri juga belum ada laporan sejauh ini Pak ya kepada Polda Jabar? Jadi belum. Baik, kami akan tunggu Pak nanti bagaimana mengenai kasus ini kelanjutannya. Pak Jusri, melihat dua kecelakaan yang berbeda ini, bagaimana menilainya? Sama-sama dilakukan oleh oknum dari pengendara motor gede. Iya, sebenarnya ini merupakan satu kasual yang selalu terjadi di dalam kecelakaan di jalan raya, di mana pelaku dan korban mereka gagal mengantisipasi situasi yang terjadi. Kita asumsikan si pelaku gagal mengantisipasi dalam kasus yang ada di Ciamis. Ciamis, betul. Itu adanya si pengendara yang ada di depannya, ketika di overtake terjadi senggolan. Dia tidak pernah ngebayangin terjadi senggolan, dia pikir aman, makanya dia overtake. Baik. Nah, sebaliknya si pengendara atau korban dalam hal ini bisa saja dia tidak begitu aware dengan potensi-potensi bahaya atau potensi ancaman terhadap keselamatan dia. Karena dia berpikir yang belakang punya mata, bisa lihat. Oh, oke. Tapi kembali lagi, ini ada barikade. Bagaimana seseorang bisa melakukan asesmen terhadap kemampuan isi otak orang lain. Orang bisa berubah setiap saat. Bahkan dia tidak bisa saja dia nyebrang atau berbalik arah. Apalagi hanya nyerempet ke kiri, ke kanan sedikit saja. Nah, dalam hal ini semua kecelakaan selalu diawali dari pelanggaran normatif ataupun pelanggaran non normatif. Non normatif itu adalah apa? Teknik-teknik mengendarai yang pernah dipelajari. Itu sudah diketahui, sudah diberikan pengetahuan. Nah, di sini mereka mungkin tidak disiplin dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya ancaman bagi keduanya, bagi dirinya dan bagi orang lain. Kita tahu di jalan raya banyak sekali korban kecelakaan yang diakibatkan bukan kesalahan mereka. Nah, dalam hal ini kita nggak tahu, makanya turunlah yang namanya polisi untuk melakukan investigasi, untuk menilai yang mana yang akan dijadikan sebagai bahan bukti untuk menjadi satu putusan hukum. Nah, kalau kita tentunya tidak berpikir ke sana. Tidak usah berpikir tentang siapa yang salah, tapi bagaimana kecelakaan itu tidak terjadi. Bagaimana kita sampai ke rumah, kembali dengan selamat, bertemu keluarga. Itu yang menjadi domain kita. Nah, konsep ini yang harus terpisah dengan para pengguna jalan. Jangan berpikir salah benar. Salah benar bukan domain mereka. Oke, baik. Domain kita adalah bagaimana kita selamat sampai di tujuan. Ya. Dan itu harus dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal ini. Kalau kita menjaga keselamatan kita, artinya juga bisa selamat juga untuk orang lain. Artinya saling waspada semuanya. Betul sekali Mbak Putri. Baik, Pak Jusri, nanti kita lanjutkan kembali. Nah,
Kecelakaan ini yang menimpa salah seorang santri di Ciamis, Jawa Barat ini juga dikait-kaitkan dengan HDCI. Tadi sudah dikatakan juga oleh Pak Jusri, dijelaskan bahwa tidak semua moge atau tidak semua moge itu merupakan HDCI atau merupakan Harley Davidson. Tapi karena dikait-kaitkan, kami juga berikan kesempatan kepada Ketua HDCI Bandung, Harley Davidson Club Indonesia Bandung, untuk bisa memberikan keterangannya mengenai hal ini. Pak Glenn Harto, selamat malam Pak Glenn. Selamat malam Mbak, selamat malam pemirsa TV One. Baik Pak Glenn, selamat malam Bang Jusri dan Bapak dari Polda Jabar. Iya, ada Pak Kabid Humas, Pak Glenn. Baik Pak Glenn, nanti mungkin bisa dijelaskan kepada kami sebenarnya sejauh apa keterlibatan dari HDCI dalam kasus ini, karena masyarakat betul-betul menyoroti kasus ini Pak Glenn. Tapi nanti kita akan jeda terlebih dahulu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Ibrahim Tompo sudah berkenan untuk terlibat dalam perbincangan ini dan juga menjelaskan bagaimana upaya hukum penyelesaian yang sudah dilakukan terhadap dua kasus ini. Terima kasih untuk waktunya Pak Ibrahim Tompo. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak. Selamat malam Pak Ibrahim Tompo. Nanti berikutnya di segmen selanjutnya kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Glenn dan juga masih dengan Pak Jusri Pulubuhu. Sesaat lagi kami segera kembali. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Seperti yang sudah sempat saya sampaikan, saya sudah perkenalkan narasumber berikutnya kepada Anda, Pak Glenn Harto selaku Ketua HDCI Bandung. Pak Glenn, sebelum bercerita lebih lanjut sebenarnya bagaimana kaitannya HDCI dengan kecelakaan ini, kemudian juga bantuan yang diberikan HDCI Bandung, upaya pertanggungjawabannya. Tapi mungkin Pak Glenn bisa jelaskan kepada kami, ini eventnya sebenarnya event apa yang dihadiri oleh para pengendara moge ini? Karena kan memang salah satunya dikatakan bahwa tujuannya pengendara moge yang melakukan kesalahan ini adalah mereka baru pulang dari event dan sedang dalam perjalanan kembali menuju Jakarta. Mungkin bisa dijelaskan Pak Glenn. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam semua pemirsa TV One. Jadi perlu saya jelaskan di sini bahwa event yang kita lakukan ini adalah Golden Wing Day yang ke-50 dan juga ulang tahun HUT HDCI yang ke-33. Nah, ini memang difokuskan di Pangandaran karena memang acara Golden Wing Day yang kita adakan 5 tahun sekali ini memang selalu identik dengan Pangandaran. Nah, tentunya dengan acara yang kita gelar ini kita melibatkan dan mengundang seluruh komunitas, baik itu moge maupun motor-motor komunitas kecil lainnya. Yang kita harapkan ini juga bisa meningkatkan pariwisata dan UMKM di Jawa Barat. Nah, tentunya dengan kegiatan yang kita lakukan ini, apalagi kegiatan Golden Wing Day ini skalanya adalah skala nasional. Nah, tentunya ini akan melibatkan bukan ratusan, tapi ribuan kendaraan bermotor, baik itu motor besar maupun motor kecil yang datang di acara kita. Nah, tentunya untuk mengantisipasi hal-hal kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan, seperti adanya kejadian senggolan dan lain sebagainya itu, kita juga sebenarnya sudah berkomunikasi dan meminta arahan dari Polda Jabar, juga Polres-Polres terkait yang kami lintasi jalur-jalurnya, dan alhamdulillah mendapatkan respon yang positif dan kita mendapatkan bantuan dari teman-teman dari Polda Jabar maupun Polres-Polres, Polsek dan lain sebagainya untuk pengamanan jalur, untuk meminimalkan kejadian-kejadian yang memang tidak kita harapkan. Nah, tapi tentunya dengan dengan acara yang sebesar gini mungkin pasti saja akan terjadi satu atau dua kejadian-kejadian yang mungkin sifatnya bisa ringan, sedang, dan mungkin berat juga. Nah, terkait dari kejadian yang kami dengar waktu hari Sabtu, itu kami sedang menyiapkan acara puncak kami, yaitu Golden Wing Day di hari Sabtu malamnya. Sehingga ini teman-teman dari HDCI sendiri yang akan mengikuti acara prosesi tersebut, juga ulang tahun HDCI, itu tentunya semuanya pasti akan fokus di acara yang diadakan malam hari. Nah, jadi kemarin itu waktu ada kejadian di siang hari, saya sudah mengira bahwa kemungkinan besar ini bukan dari anggota HDCI, karena kalau anggota HDCI pasti akan mengikuti proses tersebut. Tapi terlepas dari itu, kemarin setelah adanya kejadian yang menimpa santri tersebut, saya langsung berkomunikasi dengan teman-teman HDCI di Ciamis maupun di Tasikmalaya untuk langsung memberikan respon cepat, mendatangi ke rumah sakit, kemudian juga berkomunikasi dengan keluarga korban. Terus kemudian kita juga sudah memindahkan
korban ke rumah sakit TMC untuk pemeriksaan yang lebih lanjut dan lebih detail untuk terkait kesehatannya. Nah, hal-hal yang kita lakukan ini lebih daripada tanggung jawab moral kami HDCI Bandung sebagai penyelenggara event tersebut, meskipun pelakunya adalah bukan dari komunitas Harley Davidson maupun dari HDCI itu sendiri. Nah, sehingga setelah malamnya ada komunikasi antara beberapa teman yang menyambungkan saya dengan tersangka yang sekarang sudah ditetapkan oleh Polda ini untuk menghubungi saya. Nah, setelah menghubungi saya, kami menyarankan bahwa yang bersangkutan sebaiknya datang ke Polres Ciamis untuk penyelesaian masalah tersebut. Jadi setelah komunikasi dengan saya, juga seperti apa yang juga disampaikan oleh mungkin Polda dan lain sebagainya, yang bersangkutan itu memang sebenarnya tidak berniat untuk kabur, tapi mungkin karena kondisinya dia ketakutan dan lain sebagainya, sehingga dia mungkin menenangkan diri dulu dan baru mungkin dia kembali datang. Jadi dia kembali datang itu dengan kesadaran diri sendiri untuk bertanggung jawab. Mungkin itu penjelasannya, Mbak. Baik, Pak Glenn tadi sempat memberikan keterangan bahwa pihak ini juga mendapatkan pengamanan, bekerja dengan pihak kepolisian atau bekerja sama dengan pihak kepolisian. Nah, pada saat rombongan tamu tersebut, kami katakan itu rombongan tamu bukan masuk dari komunitas Harley Davidson, meninggalkan acara, akan kembali ke Jakarta. Apakah juga ada pengawalan dari pihak keamanan saat itu, Pak Glenn? Jadi begini, Mbak, kita itu berkoordinasi dengan kepolisian itu untuk menjaga titik-titik kerawanan. Tidak semua juga mungkin pengunjung dan lain sebagainya itu mendapatkan pengawalan-pengawalan. Tentunya pengawalan-pengawalan itu diajukan sesuai dengan permintaan komunitas-komunitas yang mungkin hadir dan membutuhkan bantuan dari teman-teman Polres maupun Polda. Sehingga kami dari panitia tidak menyiapkan secara khusus untuk pengawalan-pengawalan rombongan tamu-tamu atau partisipan yang datang ke acara kami. Nah, tapi kalau untuk di acara kami sendiri, karena kami ini juga ada rally klasiknya, nah itu semua rombongan yang melintas jalur tersebut dari HDCI semuanya mempunyai pengawalan-pengawalan, juga kemudian ada perangkat-perangkat keamanannya seperti road captain, safety officer maupun sweeper. Nah, perangkat-perangkat itulah yang bekerja untuk keamanan rombongan-rombongan yang berjalan menuju ke area venue acara. Baik, Pak Jusri, kita sudah tahu bagaimana duduk perkaranya. Dari sudut pandang korban sendiri, sudut pandang pelaku sudah disampaikan oleh pihak kepolisian, termasuk juga bagaimana inisiatif dari pihak HDCI Bandung. Pak Glenn sudah menjelaskan memberikan bantuannya dengan tanggung jawab moral tentunya untuk menyelesaikan hal ini. Tapi Pak Jusri juga, ini salah satu hal yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Kenapa kasus seperti ini kerap terjadi? Apakah memang ketika orang itu membawa motor gede melintasi jalanan begitu, ada semacam apa ya, semacam keinginan untuk ngebut? Yang berbeda, betul, begitu. apakah kemudian adrenalinnya menjadi lebih meningkat sehingga kemudian terus tidak peduli terhadap sekelilingnya, atau mungkin yang sering disinggung oleh masyarakat adalah adanya arogansi ketika kemudian mengendarai motor gede? Jadi begini, Mbak, memang membawa motor kecil ataupun motor besar ataupun kendaraan bermotor di mana saja itu faktor keterampilan merupakan faktor yang mutlak harus dimiliki. Kemudian faktor pengetahuan. Nah, faktor pengetahuan ini memberikan kontribusi yang besar sekali untuk ketertiban di jalan raya. Nah, masalah faktor pengetahuan ini merupakan masalah utama di Indonesia ini. Para pengguna jalan kendaraan bermotor kita lemah dengan pengetahuan ini. Kematangan jiwa kita ketika kita berada di ruang publik jalan raya itu kurang. Hitungan detik kita kalau di Jakarta kita akan melihat perilaku-perilaku yang tidak benar atau unsafe condition, unsafe act atau perilaku pelanggaran-pelanggaran. Itu gampang sekali picture-nya. Dan itu menyangkut pengetahuan. Nah, masyarakat selalu berpikir kalau kita berada di ruang publik jalan raya itu hanya faktor yang menentukan sekali adalah keterampilan. Tidak. Yang namanya keselamatan itu kita harus memiliki kemampuan yang namanya tertib, kemampuan antisipatif terhadap kelalaian orang, ke situasi lingkungan jelek dan macam-macam. Kemudian yang ketiga, kematangan jiwa kita yaitu empati. Ini yang paling penting, empati, berbagi, kematangan sosial itu ada di sini. Ini kita perolehnya di mana? Nggak dapet. Dan itu diperlukan ketika mengendarai motor gede. Lebih-lebih. Dampaknya? Nah, motor gede
Motor kecil, motor gede ini atributnya banyak sekali. Oke. Dimensinya besar, bobotnya berat, kemudian panas, kemudian dengar kita pegang suratnya saja itu sudah mempengaruhi perilaku kita, kematangan kita. Wow, kita adalah orang terpilih nih, merasa nih. Karena tidak sembarangan orang membeli motor ini. Harganya yang cukup mahal. Nah, orang-orang yang tidak memiliki kematangan jiwa di sini, ini timbul sesuatu, wow, gua orang-orang terpilih. Akhirnya ketika mereka memasuki ruang publik tadi dengan tanpa pengetahuan, mereka minta pengecualian. Ketika pengecualian ini tidak di-accept oleh masyarakat, terjadi konflik. Mulai dia marah, sampai tindakan-tindakan yang arogansi muncul. Ya. Karena tidak mendapatkan privilege yang menurutnya seharusnya didapatkan. Yes. Nah, ketika itu terjadi, maka dia akan mengalami anxiety, kecemasan. Nah, berdasarkan pengetahuan kita, kecemasan akan mempengaruhi kemampuan persepsi kita, kematangan jiwa kita. Kita lupa siapa kita. Kita guru, kita manajer, lupa. Karena tadi kita cemas. Cemas ini bisa menimbulkan stres sampai frustasi. Nah, apa yang terjadi? Impulsif keluar. Nah, itu dia. Nah, pengetahuan ini harus mutlak dimiliki oleh para pengguna jalan raya, khususnya pengendara kendaraan bermotor. Motor besar dengar bunyinya saja, itu sudah mempengaruhi kita. Kalau kita, betul. adrenalin kita naik. Kalau bukan hanya adrenalin tapi jadi sombong. Itu tadi makanya di awal yang saya bilang, ini apa karena ada merasa arogansi dengan memiliki motor seperti itu? Benar sekali. Kita punya STNK-nya, punya BPKB-nya udah lain. Timbul. Dan ini adalah hal yang biasa di dalam manusia. Ketika ada sesuatu perbedaan yang cukup tinggi, itu ada perbedaan yang akan naik. Siapa saja, kalau kita bicara di luar daripada aktivitas motor, dunia motor, kita bisa lihat di sepak bola, di mana-mana itu akan muncul. Betul. Jadi sekali lagi, hal yang biasa terjadi seperti ini, kalau tidak dilengkapi dengan kematangan jiwa kita. Yang bersumber dari pengetahuan. Dan kita lemahnya di situ, Mbak. Baik, Pak Glenn, ini mungkin terakhir penutup. Tadi saat jeda, Pak Jusri mengatakan kepada saya, kalau mau dibandingkan sebenarnya jumlah kecelakaan yang melibatkan kendaraan motor kecil, motor biasa, begitu jauh lebih banyak dibandingkan motor gede. Catatan Pak Jusri berapa? Motor kecil saja, kita lihat dalam 1 jam saja, kecelakaan yang terjadi banyak sekali. Bahkan tewas itu 3-4 orang 3-4 per jam, per 15 menit satu orang. Secara perbandingan Pak Glenn, ini memang jumlahnya jauh lebih kecil motor gede yang terlibat dalam sebuah kecelakaan dibandingkan motor kecil. Tapi ketika ada satu kecelakaan yang melibatkan motor gede, ini pandangan masyarakat langsung meng-highlightnya, langsung kemudian menyorotnya, bahkan menjadi viral. Dan itu berpengaruh kepada image dan sebagainya. Ada mungkin pesan dari Pak Glenn kepada pengguna, bukan hanya pengguna Harley Davidson tapi juga pengguna motor gede, bagaimana seharusnya bersikap pada saat berada di jalan raya, Pak Glenn? Ya baik, jadi sebenarnya kalau penilaian saya pribadi, Mbak, harusnya ada kesetaraan. Di mana yang namanya kesetaraan itu bukan saja untuk pengguna moge atau motor gede ataupun Harley Davidson, tapi bagaimana masyarakat lain yang bermotor juga mempunyai skill, mempunyai faktor keselamatan dalam berkendaraan, sehingga dengan adanya kesetaraan itu, kita masing-masing pengendara ini dapat saling mengontrol dari sisi safety-nya. Salah satu contoh bahwa ada berbagai macam kasus yang istilahnya mungkin justru kami yang pengendara moge ini banyak sekali terjadi kecelakaan dikarenakan misalnya motor-motor kecil tiba-tiba menyeberang, tiba-tiba tidak kasih sen, tahu-tahu belok, dan lain sebagainya. Nah, tapi selalu hal-hal itu tidak diekspos. Nah, kenapa kita yang selalu diekspos? Ya itu tadi, mungkin dengan adanya kita yang disebutkan Bang Jusri itu mungkin dianggap kalangan tertentu, sehingga ini menjadi terekspos lebih dari biasanya. Nah, pesan saya untuk semua pengendara yang berada di jalan raya, termasuk moge ataupun motor kecil, mari kita sekarang ini semuanya bersadar diri untuk masing-masing mempunyai etika, attitude di jalan, skill di jalan, dan tentunya tertib dalam berlalu lintas. Tidak kita semata-mata menggunakan kendaraan moge, terus kemudian seperti disampaikan Bang Jusri, kita mempunyai privilege tertentu, tidak, tapi bagaimana kita bisa sama-sama menghargai pengguna jalan yang lain. Mudah-mudahan dengan
kalau itu bisa diterapkan, saya rasa mungkin itu juga bisa menekan salah satunya tingkat kecelakaan di jalan raya. Jadi harusnya ada kesetaraan, bukan saja moge, tapi bagaimana pengguna jalan yang lain pun juga istilahnya bisa menerapkan sisi safety-nya dalam berkendaraan. Baik. Kemudian, ya. Ya, baik Pak Glenn. Terima kasih sekali Pak Glenn sudah memberikan waktunya untuk bisa memberikan pandangannya juga pada program kami ini. Sayangnya waktu yang terbatas juga, tapi kami dapatkan tadi bagaimana kemudian keseriusan dan juga kepedulian dari pihak HDCI Bandung untuk terus mengawal kasus ini, termasuk juga acara yang digelar ini juga banyak sekali misi sosial dilakukan oleh HDCI Bandung. Sekali lagi terima kasih Pak Glenn. Kemudian juga Pak Jusri, terima kasih. Pesannya banyak sekali, semoga ini juga menjadi pelajaran untuk masyarakat. Bagaimana berkendara di jalanan, tapi juga memperhatikan sesama, itu dia. Selamat malam. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Jusri. Mbak Putri, selamat malam. Terima kasih Bang Glenn di Bandung, sukses buat Anda semua. Terima kasih. Baik. Bang Yusri, terima kasih. Ya.